kepada narasumber khususnya mungkin ke Pak Jazuli dan Mas Owi yang Ya. nantinya akan melaju lagi gitu ya. Pak, ini kan sebenarnya kita tuh dari masyarakat kan nggak peduli lah apa yang terjadi di dalam gedung DPR itu, yang tahu pengennya kita tuh jadi aman dan punya landasan hukum yang kuat gitu, terutama bagi korban. Baik itu perempuan ataupun laki-laki. Sebenarnya kalau diminta jaminan, Mas Owi, Ya. bisa nggak ini benar-benar memang jadi jaminan kalau misalnya 10 hari ini tidak akan selesai dibahas, di periode berikutnya ini pasti akan menjanjikan sesuatu yang tidak mengurangi definisinya dan apapun itu yang menjadi perdebatan saat ini. Ya, kita sebelum bicara jaminan kan bicara tahapannya. Pertama, memungkinkan nggak undang-undang ini dibahas periode berikutnya? Sangat memungkinkan. Karena peraturan pembentukan perundang-undangannya, undang-undang tentang itu sudah kita ubah. Bahwa RUU yang belum selesai itu bisa dibahas, dilanjutkan di periode berikutnya. Berarti bisa. Yang sebelumnya tidak bisa, Yes, harus kembali ke nol gitu. Itu jaminan yang sudah kita atur melalui produk legislasi. Terus personalnya, saya terpilih lagi, Pak Jazuli terpilih lagi. Bisa dilihat nanti periode berikutnya apakah kami tidak menyuarakan untuk membahas ini atau tidak. Bisa dicek aja gitu. Tapi kalau saya pribadi tetap akan memperjuangkan ini, kalaupun tidak selesai, kita berharap ini selesai periode ini gitu. Tapi kan kita realistis, melihat waktu yang semakin mepet, apalagi ini masih di tingkat panja, masih harus nanti ke fraksi dan komisi, di komisi, terus ke paripurna dan sebagainya, tahapannya masih agak panjang. Nah, kalaupun ini tidak selesai, ya kami akan perjuangkan, akan wajib hukumnya bagi kami melanjutkan di periode berikutnya. Tuh, silakan. Saya mau ke Pak Badoy. Menurut Bapak dalam sisa waktu 20 hari lagi ini, apa yang paling realistis yang bisa ditinggalkan oleh fraksi P3 melalui anggota-anggotanya di Panja RU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk perempuan korban, warga masyarakat ya, seluruh masyarakat Indonesia korban kekerasan seksual. Apa yang paling realistis yang bisa ditinggalkan? Di Panja ini kan membahas undang-undang, Bu, membahas RUU, bukan membahas yang lain. Maka di situ meskipun itu pun selesai hari ini juga, toh itu tidak langsung bisa diterapkan. Apalagi di Panjanya masih mentah begitu. Kalau P3 clear, perintahkan kepada anggota kami untuk menyetujui ini dengan perbaikan. Itu sudah dari awal. Ya, Persoalan kapan, menyampaikan Pak? berbeda perbaikan pendapat. Itu kapan dimintakan kepada anggota Panja untuk dilakukan? Hari ini juga, karena ini hari fraksi, kita perintahkan. Problemnya di Panjanya itu kapan rapatnya? Ketua Panjanya siapa? Kan bukan dari P3. Oke, tapi bisa lobby-lobby kan P3 untuk mendorong pimpinan Panja Soal itu terus kita lakukan. Bahkan tadi malam sudah ketemu dengan beberapa partai lain. Tapi juga pimpinan partai lain, fraksi lain, untuk mendiskusikan persoalan ini. Tetapi apakah fraksi lain bisa mendelivery kepada anggotanya, itu bukan wilayah kami. Ya, baik. Wilayah fraksi yang lain gitu. Ya, Mbak Ratna ini sepertinya agak kalau dilihat masa depannya agak sulit kalau dalam jangka waktu 10 hari. Sebenarnya strateginya saya kira saya juga menyayangkan ya, harusnya tanggal 5-6 ini kan jadwalnya ada pembahasan. Tapi lagi-lagi dibatalkan. Seperti yang tanggal 2 kemarin. 2, 3, 4. Iya, dibatalkan juga. Nah, harusnya itu kan bisa dimanfaatkan. Apalagi nanti ada misalnya sampai misalnya titik tertentu itu harusnya mencapai kata sepakat, judul, sistematika. Nah, lalu bisa dilemparkan ke tim perumus untuk mensinkronkan itu. Oke. Nah, sehingga tidak perdebatannya kemana-mana, lalu juga jadinya malah nggak fokus. selesai begitu, selesai Pak gitu. Jazuli. Perlindungan warga negara Republik Indonesia dari sisi regulasi adalah kewajiban dan tanggung jawabnya anggota parlemen. Maka kita punya kewajiban. Nah, tetapi dari PKS tidak ingin kita membuat regulasi itu seperti sarannya Pak Jokowi juga tidak berkualitas. Kemudian yang kedua, undang-undang kalau sudah jadi undang-undang, ini kan dia harus dilaksanakan. Nah, kita ingin undang-undang itu sebenarnya dalam konteks ini, tadi saya sudah tegaskan, terima kasih atas pertanyaannya. PKS tidak ada kepentingan untuk menolak satu undang-undang. Tetapi PKS ingin membuat undang-undang itu betul-betul lebih tegas, lebih fokus. Kalau bicaranya perlindungan, ya perlindungan. Kalau bicaranya menghukum orang yang melakukan kejahatan, ya di situ. Kalau ada senada dengan yang lain, kita disinkronisasikan. Buat PKS, wajib memberantas orang yang zalim, orang yang teraniaya harus dilindungi, harus dihukum yang zalim, yang melakukan kejahatan dan seterusnya. Tapi dalam sebuah regulasi yang tidak boleh membuka ruang
bertentangan dengan norma Pancasila, Baik. norma agama, konstitusi, dan norma ketimuran. Sarah Intinya ini- cuma itu buat Pe- PKS. Sarah, ini kan salah satu undang-undang yang pengen banget Sarah tuh golin gitu. Nah, gimana nih ngelihat nih kayaknya nih akan sulit nggak jadi legasinya Tapi Sarah di fraksi sini Gerindra gitu. nambah loh jumlahnya, fraksi Gerindra nambah. Dia bisa pesen sama, Ya, bisa dibisiki sama bapaknya. Tapi belum tentu segalak Sarah kalau ngurusin soal Iya, kekerasan sayangnya seksual. ya, saya menyadari bahwa di dalam internal Gerindra pun juga saya masih harus berdebat sama mereka. Jadi karena apa? Karena ada dua pihak, ini kita harus menyadari juga kawan-kawan, bagi yang resisten, mungkin bukan menolak, tapi resisten terhadap RUU ini ada dua. Di satu pihak ada yang resisten karena ingin ini mengkriminalisasi lebih luas lagi. Bukan hanya dari 9 definisi yang ada, tapi lebih luas lagi. Bahkan kalau misalkan ada ibu yang diperkosa, terus habis itu dia hamil, terus dia memilih untuk aborsi, dipenjara juga tuh ibu. Mungkin, ya. Padahal itu ada di RKUHP. Ini bukan di sini. Tapi mereka mau ini lebih luas lagi. Tapi ada juga satu pihak lagi yang resisten karena takut mereka yang akan dipidana. Ya, ya. Hidung Penjahat belang. seksual. Maaf nih, ini realita. Saya tahu karena ada beberapa yang udah dateng minta tolong sama kawan saya, aduh tolong dong, ini ntar tiba-tiba kita yang dilaporin lagi. Oh, tangkap aja yang begitu. Ya jadi ini mohon dipahami ada dua yang resisten. Ya, Baik. jadi tapi saya mau survei dikit nih, saya tahu waktunya terbatas. Di sini berapa banyak yang pernah disiulin? Laki-laki juga boleh loh. Laki-laki juga boleh. Oh. Siap, Laki-laki berapa? juga Oke, ya, di banyak. dalam ruangan ini saja yang kurang dari berapa ratus orang, sekian sudah ada ya. Saya mau tanya juga, siapa yang pernah dipegang di bagian tubuh manapun yang sebenarnya itu tidak diinginkan? Laki-laki juga boleh, silahkan. Tuh, laki-laki banyak juga malah nih sekarang. Iya, karena saya tahu ada laki-laki yang nggak mau dipegang sama perempuan yang bukan istrinya, ya nggak? Angkat tangan, ada. Bayangkan kalau hanya dari pegang saja yang tidak diinginkan, itu disebutnya penjahat seksual. Langsung sebutannya penjahat seksual. Karena di sini lingkupnya luas. Kalau dibuat lebih luas lagi, bayangkan kalau kakak atau suami atau adik atau siapapun, itu dikatakan penjahat seksual hanya karena dia misalnya lagi joking sama Ya. teman-temannya, dia melihat perempuan yang lagi seksi. Terus dilaporin. Nah, jadi ini ada dua hal ini yang harus dipahami bahwa kita betul-betul harus jadi satu pihak kalau ini menjadi kejahatan ini bukan Ya. soal kita mau kejahatan atau tidak. RKUHP sudah menyatakan judul tidak boleh ada unsur kejahatan karena itu menjadi Baik. tindak pidana. Ruang lingkup Baik. yang Dan jadi diusulkan satu PKS lagi. nggak Baik. masuk siulan. Baik. Nggak Oke. masuk. Nah itu nggak masuk. Sedangkan kalau tadi dikatakan bahwa sampai ke luar negeri ya tadi. Nah itu saya Yang ke luar negeri. lumayan lucu tuh ngelihatnya gitu. Karena bapak-bapaknya pada kaget. Wow di Perancis rupanya kalau misalkan sampai ada istilahnya catcall gitu kan. Sweet, cewek cantik banget. Di Perancis tuh udah bisa dipidana di ruang publik. Berarti Mbak yang ke Perancis ya. Itu ya Oke. saya salah satu dan Baik. saya senang. Kali ini saya senang. Biasanya saya stres kalau misalkan studi banding ke luar negeri ngelihat Ya, rekan-rekan saya. baik. Tapi kali ini mereka apa? Dibuka wawasannya. Baik. Ya, mungkin satu Mbak. Baik, Iya, waktu kita oke. sayangnya sudah habis. Saat ini udah harus epilog oleh Kang Maman Suherman. Potensi kriminalisasi korban. Silakan, Kang Maman. Tidak ada satu orang pun yang mau menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual
tindak pidana kekerasan seksual bukan persoalan jenis kelamin. Bukan persoalan perempuan semata, ini persoalan kemanusiaan. Jadi bukan semata untuk memuliakan perempuan, tapi untuk memuliakan kemanusiaan. Dan itu membutuhkan ikhtiar sangat kuat untuk membangun pergaulan yang dilakukan. Metro TV, knowledge to elevate.